Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, para ibu nyai yang saya hormati, para ning al-mukarramat hafizakumullah, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang MWC Ranting, Badan Otonom Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudur Karim. Nahmadullah wa nashkuruh. Mudah-mudahan multaqo ini ala barakatillah. Saya yang kesini cari tabarruk, bukan panjenengan barokah saya, enggak. Kulo yang ngamdugi mriki tabarruk datang wali min auliyaillah, alim ulama is-solihin, al-allamah bahrun amiq. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin. Waffaqanallah jami'an zahiran wa batinan li'alai kalimatil haq, sautil haq, mauqiful haq, ahli sunnah wal jamaah. Manusia itu satu-satunya makhluk yang paling mulia. Manusia makhluk paling mulia, umat Rasulullah umat yang paling mulia. Jadi panjenengan itu kula barang ini mulia-mulianya manusia. Manusia makhluk paling mulia, umat Muhammad umat yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita menjadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang afdalul rusul wal mursalin, afdalul anbiya wal mursalin, maka kita menjadi afdalul umam. Paham betul? Padahal kulitnya ireng, irungnya pesek, gendut, gembrot, tapi akramul umam. Akramul umam. Bon. Kenapa manusia menjadi makhluk paling mulia? Karena satu-satunya makhluk yang siap menerima amanah dari Allah. Amanat tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak karena khawatir, worry, tidak dapat melaksanakan amanah dari Allah itu. Manusia siap. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan
innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi, gunung tidak sanggup mendapat kepercayaan dari Allah. Manusia sanggup. Padahal manusia itu punya potensi, bakat, potensi sangat kurang ajar. Nek zalim kurang ajar, nek zalum kurang ajar pol. Dan jahul sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok Gus Pol. Itu potensi manusia. Bodoh dan kurang ajar. Potensi kita semuanya. Pertanyaannya sekarang, mahiyatil kal amanah. Amanah apa itu? Amanah apa itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Amanah ada dua. Pertama, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit, muqaddasah, suci, sakral. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Rasulullah pun gak bisa, gak boleh nambah atau ngurangi amanah ini. Apa itu? Ad-din, agama. Agama itu amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Rukun iman, isinya agama apa? Akidah dan syariah. Akidah rukun iman yang 6, syariah rukun Islam yang 5. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Bila panjenengan sebelum tua iki, supaya kalau tua barang kalau pun tua 72. Iman kepada Allah sebagai akidah tidak boleh bilang katanya. Ayo kalau tanglet jenengan, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata siapa? Kata kiai, kata ustadz. Salah. Kata saya. Kata keyakinan kok. Masa masih informasi. Kalau anak kecil, kata ustadz, kata kiai, kata guru, kata ayah, kata ibu, anak kecil. Panjenengan sing delok meneh. Innalillah. Masih katanya, masih jare. Jadi katanya itu apa? Informasi. Belum akidah, belum keyakinan. Yang namanya jare itu kabar. Kata kiai, Allah itu ada. Wis tuh masih katanya. Berarti hati kita farig al-aqidah. Berarti hati kita masih kosong dari akidah tersebut. Oleh karena itu, iman pada Allah, kata saya. Iman pada Nabi Muhammad, kata saya. Iman pada adanya malaikat, kata. Iman datang hari kiamat, hari hidup akhirat, kata saya. Iman qada qadar, kata. Nah, harus katanya, harus kata saya. Tidak boleh kata orang. Namanya akidah. Dalam menguatkan akidah ini beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama. Ada caranya Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324. Orang Basrah, Irak, bukan orang Yaman, bukan. Tenang, saya setuju. Masuk kalau bohong. Imam Asy'ari itu orang Basrah. Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah, Hamzah
ahli qiraat Basrah. Imam Kisai Kufah. Menurut Imam Abul Hasan Asy'ari dalam rangka menetapkan tauhid, sifat Allah nomor satu sifat wujud. Padahal kata lapal wujud boten wonten di Quran, boten wonten. Innallaha wujud wonten boten. Tapi nami sami'un basirun, sama basar wonten. Ilmu alimun wonten. Qadirun wonten. Hayyun wonten. Tapi innallaha wujud ada tidak? Yang bilang ada berarti enggak pernah baca Quran nih. Yang bilang ada berarti enggak pernah baca Quran. Baca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi. Tahlil itu sih berkat. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ada apa diadakan kita ini? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di rumah. Kata-kata ada yang kita gunakan karena ada yang ada. Atau kita menggunakan itsbatan au nafyan. Ahmad tidak ada di masjid, Ahmad tidak ada di rumah. Menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini ada apa diadakan? Siapa yang adakan? Yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Saat durunge ono lapal ada, sudah ada dia. Bahkan kita menggunakan kata ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo saya buktikan. Oleh mas saya dibuktikan. Domir, pronoun, kata ganti ada 3. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo dipakai. Saya Said, ana Hasan, ana Toto, ana Sukardi, ana Maryam, ana Zainab, ana Tuti, ana Dian. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan mati, aku Edi mati, aku Toto mati, aku Solikin mati kabeh tinggal anak. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Tidak ada aku Edi, tidak ada aku Solikin, tidak ada aku Ahmad, tidak ada aku Tuti, Dian, Maryam, Zainab, gak ada sudah, tinggal aku Allah. Begitu pula anta, silakan dipakai. Anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Tuti, anta Maryam, mati kabeh bakal. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir huwa, dia. Dia Ahmad, dia Solikin, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh wis. Tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya engkau, yang sebenar-benarnya dia siapa? Allah. Kita ini pinjam. Kita ini pinjam. Berapa tahun pinjamnya maunya? Maunya berapa tahun sampean pinjam? Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Kita gunakan tiap hari ngomong itu kan. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa tahun maunya? Jawabnya terserah yang meminjemi. Saparuh muli kokene innalillahi wis saparuh ya. Sudah enggak bisa ngomong anak. Sudah enggak bisa ngomong kau anta, dia ngomong anta, enggak bisa jadi mukhatab, enggak bisa. Ya Allah. Jadi hakikatnya aku Allah, hakikatnya engkau Allah, hakikatnya dia Allah. Alhamdulillah paham. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud walaupun tidak ada di Quran nomor 1. Gimana? Nomor 2 apa nomor 2? Jawab. Nomor 2 apa? Dam. Nomor 3? 4 5 6. Ini NU harus NU apal. Itu versi mutakalim, ilmu kalam. Pengen semua boten versi sufi. Ingin tahu nggak versi sufi? Allah sebagai az-zatul mutlaqah al-mujarradah 'anin nisabil idhafat. The absolute one existence without relation. Allah Maha Tunggal, Maha Satu. Gak ada yang lain. Tanpa relasi, tanpa hubungan apa? Mujarradah anisbah wal idhafah. Gak ada yang lain kecuali zat Allah satu. Kemudian Allah ingin melihat dirinya. Langsung ada dua tuh. Langsung ada dua kan? Yang melihat dan yang dilihat. Setelah Allah melihat dirinya, ternyata aku iki, kata Allah, aku iki ternyata Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Jabbarul Takabbir Khaliqul Bari Musyarul Ghafarul Qaharul Wahabur Razak dan terusnya. Ternyata aku ini Khalik, pencipta aku ini. Ternyata aku ini Alim, Qadir. Setelah muncul nama-nama itu, maka butuh relasi, butuh nisbat. Orang pisan-pisan, tidak sekali-kali beliau punya nama Khalik, harus ada makhluk. Paham betul? Paham betul? Beliau namanya Khalik, dia namanya Khalik, pencipta. Mana? Harus ada yang diciptakan. Rozik harus ada yang marzuknya. Alim harus ada ma'lumnya. Dan seterusnya lah, terusnya. Maka ada dua sekarang. Yang pertama tadi zatnya namanya Hadratil Ahadiyah.
Kemudian terjadi faidul aqdas, air manas yang sangat sakral, menjadi asma'nya namanya hadratil wahidiyah. Keduren ya, keduren ya. Keduren ya. Setelah Asmaul Husna, kemudian dengan segala nisbatnya, makhluk dari awal makhluk sampai ujungnya makhluk lah, kumpul dari siji. Namanya al-a'yanu tsabitah. Panjenengan alam arwah, panjenengan lah mubalek dulu alam arwah. Jadi al-a'yanu tsabitah, entitas laten. Dikatakan laten karena belum wujud, dikatakan tidak ada, sudah ada. Tsabit ats-tsubut ma bainal wujud wal adam. A'yanu tsabitah. Setelah kumpul dari siji, nisbatnya Asmaul Husna tadi, makhluk kumpul dari siji, kemudian terjadi al-faidul muqaddas atau tajalli ghaibi melalui nuktah markaziyah, titik sentral, poin sentral, namanya Nur Muhammad. Paham boten? Dan Nur Muhammad itulah, jadi kalau gitu Nur Muhammad itu kholik, bukan? Nur Muhammad makhluk, bukan? Nur Muhammad itu kholik ya bukan, makhluk ya bukan. Yang jelas Nur Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Sesuatu yang hak wujud, yang dengan hak itulah Allah menciptakan semuanya. Laqad khalaqnas samawati wal ardi bil haq. Binur Muhammad mananya itu. Ini versi sufi nih, versi sufi. Setelah Nur Muhammad terjadi proses tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi turun, dan intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini manifestasi tajalliyat dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli dari faid dari a'yan tsabitah, al-tsabitah faid dari Asmaul Husna, Asmaul Husna dari az-zatu, az-zat al-mutlaqah al-mujarradah an sabil idhofah. Ini enggak bisa paham kalau orang tahu enggak bisa paham kayak ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang namanya ada, yang namanya apa? Satu namanya ada itu. Dari Allah sampai bakteri. Satu yang namanya ada. Lah kok banyak? Yang diadakan yang banyak ini. Ada berapa? Yang namanya ada berapa? Satu. Kok banyak, kelihatan banyak. Ada manusia, ada binatang, ada alam semesta, gunung, langit. Itu yang banyak adalah yang diadakan. Hakikatnya ada berapa? Satu. Pernah ngaji ngeten mboten jenengan? Pernah ngaji ngeten mboten? Pernah mboten? Itu caranya para ulama memperkuat tauhid. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kita Fathul Mu'in karangane Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu provinsi Kerala, India Barat. Bukan Yaman, bukan. India.
pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad yang pertama bukan ngebom, bukan bunuh diri. Yang pertama adalah itsbatu wujudillah. Para kiai, pengurus NU terutama, para kiai pesantren harus jihad. Yang pertama apa? Memantapkan masyarakat agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya dikatakan, yang Al-Talibin dikatakan, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbati wujudi sani'. Para kiai, para ustadz, para pengurus NU harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan dalil, argumentasi untuk memantapkan tauhidnya masyarakat. Bihujjajin diniyah, naqliyah, hujjah tekstual, nas, atau akliyah, hujjah rasional. Semua kiai ini berjuang seperti itu semuanya. Memantapkan tauhid kepada masyarakat agar menjadi orang beriman semua dengan iman yang bukan katanya. Bukan apa? Bukan katanya, dari diri sendiri. Oh katanya masih cari informasi namanya, berita namanya. Amanah yang kedua, tadi amanah agama itu, akidah syariah, nggak bisa diganggu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah kedua bersifat manusia, bukan bersifat ilahi, bukan realistis dalam kehidupan di dunia ini. Ijtihadiyah boleh tambah, boleh, bahkan bukan hanya boleh, harus selalu inovasi. Tiap hari, tiap saat harus selalu kita mengembangkan, tidak boleh berhenti. Ijtihadiyah, kreatif, namanya amanah insaniyah ijtihadiyah. Apa itu? Isinya dua. Tadi amanah ilahiyah isinya dua, akidah dan syariah. Sekarang isinya dua juga. Pertama namanya thaqafah, apa? Yang keras, thaqafah, apa? Yang kedua hadarah, apa? Apa thaqafah itu? Thaqafah adalah mengandung culture, budaya, ta'lim, ilmu pengetahuan, akhlakul karimah. Nama thaqafah itu. Para kiai, pengurus NU harus berjuang membangun, berilmu, dan harus bermartabat, keren. Yang thaqafah ini tidak boleh berhenti, selalu diperbaharui, terus menerus, nggak boleh berhenti. Ya Allah, harus dalilnya, kata dalilnya, dalilnya banyak. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Ilmu benar apa saja, kebenaran apa saja. Ingin bangun gedung, bangun jalan, bangun jembatan, bangun airport, bangun pelabuhan, bangun bendungan, harus dengan ilmu arsitektur, teknik sipil. Kiai suruh bangun bendungan, bocor. Kiai suruh bangun masjid, rongulan ambruk kali. Kiai paham betul? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Ini ayat yang memotivasi kepada kita agar kita profesional. Kamu jangan masuk ikut campur masalah yang kamu nggak tahu. Seperti saya, panjenengan nggak ada mobil mogok, dibawa ke rumah saya, tambah rusak makanya. Isong ngudari oleh isong masang. Panjenengan sakit ke dokter. Panjenengan pengen ada kas hukum ke sarjana hukum. Paham boten? Agama, kalau agama kiai, kalau agama. Maka insinyur, sarjana hukum, dokter jangan sekali-kali fatwa. Jangan sekali khutbah Jumat, salah kabeh bakal. Yang khutbah kiai, yang fatwa kiai, yang memang ahlinya. Yang perbaiki mesin, insinyur, mekanik. Yang ahli hukum, SH, ahli kesehatan, dokter. Politik, yang ngerti sosiologi, antropologi, tata negara, profesional. Hanya Quran yang bicara begini. Kitab suci lain gak ada yang punya begini. Betapa Al-Quran mewajibkan kita harus menggunakan akal. Harus menggunakan akal. Itu Quran itu. Kalau mau pinter harus menggunakan akal. Kalau mau benar harus menggunakan akal. Namanya Al-Quwwatun Natiqah. The power of intelligence. Kekuatan kecerdasan harus digunakan. Luar biasa akalnya ulama niku. Luar biasa. Quran pertama kali ditulis zaman Sayyidina Utsman. Kalau gak ada fotokopinya, kalau gak ada. Di rumah saya punya fotokopi Mushaf Utsmani. Saya punya. Saya nggak bisa baca. Titik saja nggak ada tulisannya. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Kalau sahabat apal Quran kabeh. Semua sahabat Nabi apal Quran, orang butuh tulisan. Seperti saya apal Fatihah kulhu falak nas, ya orang butuh tulisan apal wis. Ternyata tulisan Mushaf Utsmani belum ada titik. Maka ada ulama yang berjasa besar. Siapa? Siapa? Ulama. Bukan dari Yaman. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Wad'un nuqat al-huruf. Gawe titik. Ba titik siji ngisor, ta titik woro dhuwur, ta telu dhuwur, jim titik siji tengah, hak non titik, kha titik siji dhuwur dan seterusnya. Dal ro zaid kasih titik untuk bedakan satu sama lain. Zaman Kanjeng Nabi tulisan Quran, tulisan Arab, betul titik kan betul. Betul hanya Quran, tulisan Arab enggak ada titiknya. Sawisono titik umat Islam mulai gampang baca Quran. Yang bukan orang Arab juga baca, alhamdulillah bisa baca. Masih banyak orang kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farahid. Mana itu? Afghanistan, bukan Yaman. Tenan. Saya itu. Masa aku bohong? Ngarang syakel. Imam Khalil itu ngarang syakel. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun tahun 170 Hijriah. Sebelumnya nggak ada harokat tuh. Baru ada harokat tahun 170 Hijriah. Ulama itu jasanya itu. Ya ulama bukan kernet, dikira kernet ya ulama. Kata Taufik Sigaf Pasuruan, agama itu Habib al-ulama itu kernet. Oh jadi pembantu, pendamping. Jadi Hasyim Asy'ari itu pendamping itu, kernet. Kernet dianggapnya.
Ki Harus Leboyo kernet. Ya Allah. Mulai orang gampang maca Quran. Wis ono titik, wis ono harokah. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Mengeluarkan suara dari tenggorokan salah, makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, Masya Allah. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada seorang ulama menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham, bihuna, bigharhunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Tahun 224 Kanjeng Nabi wafat 200 tahun wis. Baru ada ilmu tajwid. Alhamdulillah sekarang kita sudah pegang Quran, ada titiknya, ada harokatnya, sudah ada ilmu, tinggal kita rajin baca Quran. Dah, enak sudah. Itu yang berjasa ulama itu. Saya setuju yang berjasa ulama itu. Ya. Orang Irak, orang Baghdad. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang ngarang tajwid itu Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafatnya tahun 224 Hijriah. Ono maneh. Pada tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama. Namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa enggak menciptakan, menggagas metode untuk menyaring informasi, menseleksi informasi, mana yang benar, mana yang enggak benar lah. Insya Allah siap, bisa. Seminggu lapor, sudah selesai Rasulullah. Khalifah, sudah selesai Khalifah. Ilmu saya bikin namanya Mustalahul Hadis. Hadis bisa dianggap sahih kalau syaratnya 4. Pertama, muttasil, murid dengan guru ketemu. Kan seperti saya mengatakan kata Gus Dur, benar itu karena saya ketemu. Tapi kalau saya bilang kata Mbah Hashim, nggak benar itu, saya nggak ketemu kok, nggak sahih itu. Yang kedua, dobit, ingatannya kuat, nggak pernah lupa si gurunya ini. Yang ketiga, thiqah, tidak pernah melakukan hal-hal yang kecil, yang remeh, yang bisa menurunkan derajatnya. Seperti apa? Nyuri sendal di masjid. Ya dosa banget ya orang, jadi orang pantai dosa banget jane. Yang keempat, adil. Itu namanya hadis sahih. Min haitsu sanad, bukan min haitsul maudhu', bukan. Kurang satu syarat 4 turun, namanya hadis hasan. Kurang 2 turun, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, muallal, munkar. Ini yang ngarang siapa namanya? Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Orang mana? Bukan. Orang Baghdad. Ada lagi. Ini jasa ulama ini, luar biasa. Orang baca Quran salah. Orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih.
Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Kalau wa rasulih, Allah enggak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu yang ajib, mujizat lah, karomah atau mujizat. Yang ngarang grammar, tata bahasa, ilmu nahu, bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh, namanya Amr bin Kumbur. Kitabnya namanya Alkitab 5 jilid. Pertama kali ada nahu itu. Orang Arab sendiri nggak ngerti, Pak. Orang Arab nggak ngerti mubtada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Nggak ngerti orang Arab. Datang dari mana? Dari orang Persia, orang Ajam. Namanya Imam Sibaweh. Berjasa betul Imam Sibaweh. Berjasa betul. Bukan orang yang meneliti kehebatan bahasa Al-Quran. Dilihat dari konten maknanya, isi kandungan maknanya Quran luar biasa. Lahirlah ilmul ma'ani. Dilihat dari cara Quran memberikan bayan, memberikan penjelasan, sangat indah, sangat gampang. Namanya ilmul bayan. Redaksinya, lahir kata-katanya sangat indah, sulit ditandingi. Lahirlah ilmul badi', isinya metafor, isti'arah, kinayah. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe namanya Imam Abu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Bukan orang gak ada bapaknya, Yaman gak ada bapaknya. Pertama kali ada tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas nafsir Quran tapi comot sana comot sini, hanya 2 jilid. Alas, kurang banget. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat. Yang pertama kali damel tafsir lengkap dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, bukan orang Arab malah, orang Tabaristan. Tafsirnya 10 jilid. Ya Allah, itulah jasanya para ulama. Imam Mujahidin fuqaha, Abu Hanifah orang Ajam, Ahmad bin Hanbal orang Ajam, orang Afghanistan. Yang Arab Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu Arab itu. Itulah jasanya para ulama, menyampaikan dakwah ilmu kepada masyarakat Islam, umat Islam yang luar biasa. Malah ilmu yang asli dari Islam, agama lain nggak punya. 2, mustalah hadis dan ilmu mantik, ilmu usul fikih. Tanya pada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, ente punya nggak metode mensaring berita, mensaring kabar? Nggak ada. Soheh, Hasan, Doif, nggak ada mereka. Kalau fikih ada di Persia, sudah ada kitab fikih namanya Hammurabi sebelum Islam. Kitab undang-undang namanya Hammurabi. Jadi nggak bukan asli Islam, bukan. Kalau ilmu kalam itu pengembangan dari Yunani. Tapi kalau ilmu mustalah hadis dan usulul fiqh asli ciptaan orang Islam, umat Islam. Usul fikih yang pertama kali damal siapa? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris
bin Uthman, bin Abbas, bin Syafi', bin Musayyab, bin Abdul Yazid, bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina. Gaza yang diserang oleh Israel itu lahir di situ tuh. Musawi lahir di situ. Tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Saya 72. Imam Syafi'i usianya 50. Imam Nawawi 45. Ibnu Hashim, bapaknya Gus Dur, anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Karl Muzakir, Abi Kusno, Laimana, Marimis, Wahid Hashim. Wafat umur 39, bapaknya Gus Dur itu. Jadi ada orang umur pendek tapi jembar. Ada orang umur dowo tapi sempit. Hanya lumayan suara siji pilkada lumayan lah pilkada. Suara siji, hanya itu lumayannya itu. Gak ada gunanya hidup, Masya Allah. Imam Syafi'i 54 tahun. Berjasa besar. Luar biasa jasanya. Suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur Transoksania, Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya, namanya Mawaro An-Nahr, Transoksania. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur itu. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Dibuka, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam yang benar, tapi yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, Imla ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur itu berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Paham boten? Surat Syafi'i. Jadi ilmu usul. Gubernur, kalau Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada muhkamah, baku, gak usah ditakwil. Qul huwallahu ahad. Ada yang perlu ditakwil. Mutasyabihah. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa senggolan itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, enggak batal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saling saling rangkul batal. Kalau enggak. Tawaf pegang aja enggak batal itu. Tawaf dengan istri pegang tangannya, enggak usah rangkulan, pegang, enggak batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan suami istri dua wudu, sengaja enggak sengaja, amdan au sahwan, bisyahwatin au biduri syahwah, batal. Syafi'i galak banget Imam Syafi'i ini. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, rangkulan, ciuman, sengaja, syahwat, boten batal. Asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Kalau yang satu baru batal. Kalau tidak melakukan yang satu, gak batal. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Mutlak. Ada ayat muqayyadah. Tidak mutlak. Dengan syarat. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah. Dengan syarat. Nggak mutlak enggak. Kalau pemerintahnya baik. Coba satu rangkaian kalam ada yang mutlak, ada yang muqayyadah. Ada ayat
perintah ammah, ada perintah khosoh. Perintah yang umum kapan saja, di mana saja, sholat 5 waktu. Perintah khusus wajib perang. Ayat waqatilu itu Quran, waqatilu kalau lagi perang. Kalau lagi aman masa ngebom. Di Afghanistan itu sholat Jumat dibom, Maulid Nabi dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran pateni, kafir antek Amerika, orang Jawadon nyanyi tembak mati. Apa perempuan haram nyanyi, suara perempuan itu haram, aurat, tembak. Oh jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Afghanistan itu Taliban. Ada lagi ayat hakiki dan majazi, realistis dan metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Gusti Allah selain dulu tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Qudratullah, kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua yang ada di muka bumi akan mati, hancur semuanya kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya. Allah nggak punya wajah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris, mahsyar itu malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah, amru rabbik, perintahnya yang datang. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Ngeten ki ngajarin pesantren, di pesantren enggak doyan wis. Pesantren betul doyan. Ini pesantren nih. Nah, sudah paham Quran gubernur belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Harus hadis juga. Kenapa? Quran sangat global, hadisnya yang merinci. Perintah sholat 62 kali tentang Quran itu, yang berkaitan dengan sholat lah 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada. Namanya apa sholat itu? Boten wonten. Ada gak di Quran? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Jawab wonten. Yang gak bisa jawab gak pernah baca Quran. Yang gak bisa jawab. Boten wonten. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu, 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis, bukan Quran. Sudah paham, dikirim ke semua ini rinci 2 tahun dikira gampang apa? Sudah paham Quran yang tadi itu dan sudah paham hadis, belum cukup kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Apa? Bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akal para imam, akal sampai akal jenah, akal ampas kelapa. Kelapa harus diperes, santan harus diambil, masih di dahar. Masya Allah, wei mecin, gerambang, garam, dedro otaknya. Pemana dahar sego goreng, segane wis 2 dino. Kalau nggak seneng sego goreng, kalau seneng, tapi seganya nasinya baru masak kayak kita goreng. Jenengan 2 dino wis asem, jangan dimakan, buang untuk ayam. Ayam pun nggak sehat sebenarnya. Sebenarnya ayam pun dikasih makan itu nggak sehat itu, penyakitan nanti ayamnya. Buang, buang. Pantesan anak pun didel dipakani sego goreng mambu. Tapi buatan. Kalau waktu di Lirboyo tahun 68 sampai 71, sarapan kangkung, siang kangkung, malam kangkung, sampai muka saya seperti kangkung. Ya alhamdulillah, orang bodoh-bodoh amat lah, madiin kangkung badal. Orang bodoh-bodoh amat sih. Bodoh tapi boten nemen. Wis ono Quran, paham Quran, paham hadis, belum cukup. Akale ulama harus dipakai. Akale ulama ada 2. Kalau
kumpul kolektif menghasilkan sebuah keputusan namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Yang akal satu lagi individual, nggak mau kumpul, nggak dewe-dewe. Namanya qiyas. Apa? Qiyas ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, iqna'i. Saya contohkan 2 saja, nanti yang 7 kalau kesini lagi lah. Kalau yang 7 kalau kesini lagi nanti, kalau diundang lagi. Burhani, coba ilmu ulama nih. Sabu-sabu haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan ada di Quran? Ayo, mana Qurannya? Ada di hadis? Qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram, Bukhari wonten. Oh, nggak mengharamkan lu? Bisa-bisa mengharamkan. Harus pakai qiyas. Pakai qiyas burhani. Misalkan sabu-sabu misalkan. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap mabokkan berarti mas golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham murai, Masya Allah. Itu hanya di pesantren diajari ngoten niku. SAG mboten bakal paham SAG. Kecuali SAG karo mondok. Santri diajari itu supaya otaknya encer. Supaya encer otaknya. Diajari mantik, usul fikih, mikir. Qiyas aulawi, nempeleng ayah ibu. Kayak mboten? Kayak mboten? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran adalah wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeling aja. Gak apa-apa, itu gak dilarang Quran. Harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, fabil aula, luwi-luwi, lebih-lebih, nempeleng. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Yang haram apa? Mendekati. Jangan mendekati zina, haram. Jadi haram mendekati. Zinanya jawab, zinanya lebih-lebih. Mendekati aja haram, apalagi zinanya. Betul, namanya qiyas aulawi. Niki ilmunya Imam Syafi'i. Dari situ ya. Dengan adanya metode namanya ijma' qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir karena ada ijma' qiyas. Ilmu fikih itu dari Sapina sampai Mahal 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Sapina tipis karena ada ilmu fikih. Bahkan yang paling banyak di fikih ya qiyas, ijma' sedikit. Makanya kalau kiai NU di Munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kan pakai qiyas. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift karena pabrik kaca nggak bisa ditinggal. Gimana kalau Jumatnya 2 shift? Hukumnya transfer utang piutang. Walhasil itulah bahasa gitu pertanyaannya 2 hari selesai. Kenapa? Pakai qiyas. Coba kalau bukan ulama NU 2 tahun nggak akan bisa jawab 2 tahun.
organisasi Islam yang tidak pakai ijma' qiyas tidak akan ngerti fikih. Bodoh tentang fikih. Paham betul? Ini jasa Imam Syafi'i. Orang mana itu? Orang mana Syafi'i? Gaza, Palestina yang diserang oleh Israel. Orang mana? Bukan orang itu namanya kita membangun thaqafah. Harus terus setiap hari diperbarui. Amanah insaniyah, waqi'iyah ijtihadiyah. Pesantren harus selalu mencari metode yang lebih modern, lebih aktif, terutama medsos. Harus kita kuasai IT. Ud'u ila sabil bil hikmah. Dakwahlah kalian semua kepada jalan Allah bil hikmah, dengan medsos. Ayo, kalau dengan medsos. Sekarang aja kita tidak menciptakan, hanya pakai. Alhamdulillah sih, YouTube, Google banyak ceramah saya, ceramahnya Gus Waha, gimana? Tapi sausnya ceramah kulo iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa obat kuat. Mau minum obat kuat nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu bukan barang remeh loh. Kita melihat film orang zina jadi saksi besok na akhirat. Urun jalan jadi saksi kenal orang karo wong iku. Tapi jangan jadi saksi kalau nonton. Ayo. YouTube dilihat tapi iklan obat kuat dilewati mohon. Ningali gambar zina jadi saksi sampean di akhirat. Pun. Itu namanya kemajuan 4.0. Sekarang teknologi sudah sampai 4.0. Jepang malah sudah 5.0. Jepang sudah. Kita masih 4, masih 4.0. Berangkat dari manual, otomatik, robotik, medsos atau IT. Luar biasa, Masya Allah. Golek jenenge sopo wae terkenal ada di Google. Nama siapa saja, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, siapa aja ada. Gus Dur ada, saya ada, anak saya yang nomor 3 namanya Dr. Rihab, psikologi Islam ada. Rihab, RIHAB, Said Akil, wonten Google mulai terkenal mulai rada terkenal wis anak kula. Ya Allah. Google tuh. Cari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, sopo dia namanya, kapan lahirnya, di mana. Wonten seteng Google niku. Belum kitab, semua tafsir, semua hadis, semua fikih, ada semua. Tarikh ada semua. Google, manfaatnya itu. Tapi negatifnya Masya Allah, fitnah, adu domba, hoax ada di sana di medsos. Kalau pernah foto kalau ibu-ibu banyak di tengah-tengah, disebarkannya hanya berdua. Kejam sekali medsos. Dan di belakangnya pada ramai, dihapus. Keramaian dihapus, jadi kira-kira hanya berdua sepi lah. Masya Allah. Ya istri saya ngamuk-ngamuk kerjaan medsos tuh. Belum lagi fitnah, menjelek-jelekan orang. Ya siapa sih orang nggak punya kejelekan? Ya Pak Jokowi, ya menteri-menterinya juga punya kesalahan. Dibrejet, dibuka semua melalui medsos itu. Jangan nganggo medsos mboten. Nganggo Google mboten jenengan. YouTube, Google, Instagram, TikTok. Belum lagi provokasi jihad. Wajib jihad. Fisabilillah, surga balasannya. Teroris jadinya. Belum lagi yang sekuler. Untuk apa agama? Untuk apa sholat? Nggak ada gunanya sholat. Apalagi puasa, mengurangi produksi. Mau puasa, masa rusoi buatan lemah. Nggak usah puasa. Apa faedahnya puasa itu? Dan liberal namanya. Melalui medsos.
Kalau kita nih insya Allah yakin nggak akan bergeser apapun godaannya. Anak cucu kita 50 tahun akan datang seperti apa? Wallahu a'lam. Cucu saya udah masih kecil, masih kelas 2 SD, bisa main HP. Cari apa aja dia pinter bisa. Coba 50 tahun akan datang cucu kita seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau kita insya Allah kita nggak akan bergeser terpengaruh, nggak. Gus Dur, alhamdulillah Gus Dur, Pak Kholis Majid, selamat tuh, selamat. Orang menangis zaman medsos tuh, selamat tuh. Saya biasa dipuji dan biasa dicaci maki. Yang muji banyak, yang caci maki nggak kurang-kurang. Tapi yang muji tidak membuat saya bangga. Yang caci maki tidak membuat saya minder. Kenapa? Karena yang memuji dan caci maki sama dengan saya. Doyan sego, iwa asin, sambal terasi, neuswar, layu nang WC. Kan bodoh. Panjenengan di alam karo wong, ojo bangga. Panjenengan diancam dinya karo wong, si bodoh wae mak, doyan iwa asin, doyan sambal, neuswar melayu nang WC. Jangan takut. Kulo nanti diancam zaman 212 banyak sekali masuk WA itu ngancam saya. Sampai Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah kulo tiang kali zaman sebulan. Ya Allah, saya nggak takut, saya hanya Pak Tito aja, saya baiknya Pak Tito kirim polisi. Dicaci maki nggak usah takut. Kenapa? Yang nyaci maki sama dengan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu namanya kita mempunyai mental, punyai prinsip. Gak usah takut dan gak usah bangga kalau dipuji. Gak usah bunga, bangga, megar mumbul, gak usah. Kalau dicaci maki diancam, gak usah takut. Selama yang mujil mengancam sama dengan kita. Paham betul? Jadi namanya thaqafah. Yang kedua, cepat mau nih. Thaqafah adalah akhlakul karimah. Masya Allah. Wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlak. Tergantung akhlaknya. Bukan agama, bukan agamanya. Bertemu Mas. Yang ditanyakan, baik tidak ya? Bukan agamanya apa enggak tanya. Baik-baik enggak? Oh baik. Sholat, dompet saya ketinggalan di masjid, rong dino masih utuh. Ojo sampai suwali. Saumpama. Berhenti Mas. Waduh hati-hati Mas, maling kau. Misalkan. Orang enggak tanya agamanya, enggak tanya ormasnya, akhlaknya baik apa tidak. Afghanistan 100% muslim, terdiri dari 7 suku, 100% muslim, 97 sunni, 3% syiah. Perang saudara dalam 40 tahun, bom sewaktu meledak di mana-mana. Islam semua tuh. Jepang agamanya namanya Shinto, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Shinto agama lokal. Konten kita ngerti agama lokal, Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sindawitan, Karuhunan. Jepang Shinto namanya. Tapi orang Jepang Pak ramah, tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Sini ada calo ada? Ada calo ada? Kota Tokyo segitu ramenya ibu kota, tidak ada polisi. Buatan polisi jaga jalan, ngatur lalu lintas betul-betul. Tertib dewe supir niku. Orang rokok ya, semua orang rokok, tapi dibuang puntungnya di tempat sampah. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, negara Qatar, ratusan anak Jepang nonton, bubar, bekasnya tempat penonton dari Jepang bersih, gak ada satu helai sampah pun. Pengen buatan berikan jaringan, pengen buatan.
Kalau pun sekawan kok beli kok. Terakhir meresmikan masjid setahun kemarin. Akhlaknya baik, kita ingin ke sana, semua orang hormat. Tapi kalau seperti Afghanistan, seperti Somal, seperti Yaman, walaupun agamanya Islam 100%, kita nggak ingin ke sana. Ayo, jangan pengen yang Afghanistan. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas. Ketuanya saya, pemimpinnya saya, ada Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI, Persis, Perti, Syarikat Islam, berangkat ke Mali, 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di kota Tembakto, ibu kota Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo, ini orang sepeda motor, ini latar, kuncinya masih gantung, gimana? Islam semua, NU semua, ahli ngaji semua, tapi ya itu akhlaknya masih morat marit. Gimana? Terus terang mawon gimana? Coba kalau jenengan rumahnya jangan dikunci, buka pintunya, buka jendelanya. Gimana kira-kira? Coba ya. Rumah nggak usah dikunci, dibuka pintunya, sepeda motor di halaman saja, nggak usah dimasukin, kuncinya masih gantung. Coba dicoba. Kalau utuh, aman, berarti akhlaknya baik. Paham betul? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. 6 kota saya ceramah, muter-muter, Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide. Terakhir ceramah di Sydney, masjid yang tadinya gereja besar, ibu kota Australia. Besok pulang, hari ini ceramah di Sydney. Bar zuhur, bar asar, belanja oleh-oleh, kaos, celana lagi itu oleh-oleh. Dapat 1 kardus, bawa pulang ke hotel, beresin. HP saya ketinggalan di mana entah. HP saya nggak ada. Boleh pojok-pojok bener wonten. Asik belanja tadinya, sampai lupa. Ya udah hilang udahlah. Besok pulang ke Jakarta beli lagi. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya bangun, saya buka pintu, petugas hotel dan ada anak laki-laki 1 membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari-cari hotel mana bapak ini. Ya Allah. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung berapa? Aman ya. Rasulullah SAW setelah 8 tahun pergi ke Mekah, diikuti 12.000 sahabat. Nabi Muhammad ketika hijrah keluar dari Mekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut, dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi dulu di Gua Thur. Sekarang datang ke Mekah diikuti berapa? 12.000 sahabat. Orang Mekah takut Muhammad pasti balas dendam. Kalau salah deh. Orang Muhammad pasti balas dendam. Semua sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Nabi Muhammad masuk kota Mekah waktu duha, jam 9:10 lah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Kalau semua penduduk Mekah suku Quraisy sedulur kabeh orang Kanjeng Nabi. Korobah kabeh. Hari ini hari kasih sayang, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya, yang dulu menghina caci maki saya maafkan. Yang membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Sayyidina Bilal di padang pasir, saya maafkan. Baru orang Mekah keluar dari rumahnya menyalami Rasulullah, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam. Dengan Fathu Makkah namanya.
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj. Lihat Muhammad berbondong orang masuk Islam tuh. Kenapa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, pemaaf, ramah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu kasar, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir, dan fadlun haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu, gak akan masuk Islam mereka. Tapi kamu pemaaf, semua orang Mekah masuk Islam. Jadi saya heran kalau yang orang aku keturunannya mulutnya kotor, Gus Dur buta mata, buta hati, orang ajar itu. Ya sih nggak buta Gus Dur sendiri sih, Gusti Allah kan. Seperti orang nggak beriman itu. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya kata bego. Barangkali bego betul ya nggak apa-apa lah. Ya, kalau Gus Dur singgung, dihina, kita nggak terima. Ya Gus Dur jabe enteng mawon. Jabir menjawab Gus Dur, biasanya Habib tuh ganteng, sengiki orang ganteng blas. Namun gitu jawab Gus Dur, biasanya Habib ganteng, tinggi, kuning, hidungnya mancung, gagah, sengiki ora. Saya satu-satunya orang yang terang-terangan, kalau yang enggak terang banyak, bahwa 212 bukan kebangkitan Islam. Mereka ngomongnya kebangkitan Islam. Enggak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Islam itu. Islam. Kalau betul-betul kebangkitan Islam, tidurnya di lapangan, sholatnya di masjid. Balik-balik ini. Maka ketika dia akan nemuin saya di kantor PBNU, saya tolak. Mau datang PBNU, saya tolak. Enggak. Kenapa? Kalau dia masuk PBNU, nanti dia berkata pada wartawan, umat Islam Indonesia di tangan saya. Karena NU gak di tangan, gak bisa ngomong gitu. Paham betul? Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Bukan gantengnya, bukan hebatnya, bukan suksesnya. Karena apa? Akhlaknya. Pun itu namanya thaqafah. Mari kita bangun akhlak anak-anak kita. Saya setuju, prihatin betul. Anak cucu dijaga betul. Gak ada jalan lain kecuali pesantren. Gak ada jalan lain kecuali pesantren. Dan pesantrennya harus memberi wadah pada mereka yang ingin mengejar ilmu umum. Ada SMP, ada SMA, ada SMK. Ayo, pesantrennya ada itu. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin. Memberi tempat pada orang yang ingin belajar itu. Nah, kalau pesantrennya nggak ada sekolah, lari semua santrinya. Paham betul? Gak apa-apa, ijtihadiyah. Masa ijtihadiyah itu bukan masalah samawiyah, muqaddasah, bukan. Dulu nggak ada madrasah, sekarang ada madrasah. Dulu nggak ada sekolah, sekarang bikin sekolah. Gak apa-apa, ijtihadiyah. Tapi ngaji tetap harus ngaji. Maka seperti Fathul Mu'in tadi saya teruskan, wadaf udharari ma'sumin musliman kan aw ghaira muslim bil it'amil sawiskan wa tamal dawjir tamrid. Ayo Fathul Mu'in dijelaskan dengan baik. Yang menerangkan harus paham. Wadaf udharari ma'sumin, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Masya Allah, mboten paham iku wong, mboten paham. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ya Allah. Yang gampang itu, yang gampang. Memberi perlindungan kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana aw ghairu muslim. Muslim atau non muslim. Fathul ini muslim atau non muslim.
harus hidup dengan aman, tentram, damai, kecuali penjahat. Paham betul? Namanya wadah udhur maksum itu memberi perlindungan kepada orang yang maksum, yang baik-baik. Bil it'am, semua penduduk harus kenyang, gak boleh kelaparan. Jihad itu. Ada orang mati karena lapar tidak makan, dosa semua kita ini. Dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPR, nomor 3 Kapolres, nomor 15 ketua NU. Makan yang bergizi, programnya Pak Prabowo sebenarnya sudah berjalan di Iran. Makan gratis sudah di Iran, sudah berjalan, sudah lama. Saya pernah ke sana, masya Allah, semua orang pada zuhur, bukan hanya anak-anak, bukan, semua. Di setiap masjid ada makan gratis. Baru sholat zuhur, semua makan siang. Tenanan enak, makanya tenan. Ada ayam, ada daging, ada ikan. Waliksa dan pakaian, termasuk jihad, harus punya pakaian semua. Agama Islam memerintahkan kita sholat dengan yang pakaian yang suci. Artinya tidak mungkin punya sarung cuma satu, baju cuma satu, nggak mungkin. Gimana? Nganggo sarung siji, nang kuburan, nang kecomberan, nang WC, pasar. Sholat itu pakai sarung itu, najis itu. Agama Islam memerintahkan agar kita sholat dengan pakaian yang suci. Berarti kita orang Islam harus punya sarung pitu, klambi pitu, kaos, celana dalam, kopiah, sendal. Syekh Abil Hasan Asyadili, termasuk wali kutub Abdul Qadir Jilani, Abil Asyadili, Hasan Ar-Rifai, Syed Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4. Syekh Abil Hasan Asyadili wali kutub, gak ada Hizib Nasr, Hizib Bahar. Kuburan Tengku Metro Mesir kuburannya. Beliau lahir di Tunis, Gunung Sadlah. Gurunya namanya Abdus Salam bin Masis, kuburan Teng Tituan Maroko. Abdus Salam gurunya namanya Abu Madjan Syu'aib Al-Ghauth di kota Wahron Aljazair. Syekh Abil Hasan Asyadili wali itu pakaiannya mewah, harganya mahal, mentereng. Jasnya dibikin dari Waldor Mill, England punya, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 12 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Tas jenengan kan di pojok ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten. Sandalnya Lili, ya Allah. Sarung cap gajah duduk, kelaminnya kokor, minggu turun dikumbah. Musolanya yep-yep, lampunya 5 watt, tikarnya sobek. Jadinya bau petek. Alah ya Allah. Lantainya kuning, kecuali hanya bekas kaki yang enggak kuning. Kalah dengan toiletnya pom bensin. Pom bensin, toiletnya bersih. Masa kita musola masjid itu toiletnya kotor, jijik. Menjijikkan. Nah, Syekh Abil Hasan Asyadili rumahnya magrong-magrong lah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Ya BMW itu, Mercy, Alphard. Bukan Luxio, Grand Mark, AVP ya. Ada yang tanya, tenani. Syekh, panjenengan aulia illah min aulia illah, wali kutub malah. Terus biar, kok keren? Kok penampilannya keren? Tiap hari pakainya ganti. Minyak wanginya Jo Malone, Louis Vuitton, Bulgari. Itu 5 juta, 6 juta itu sebotol. Kok keren? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya gimana jawabnya? Nak, libasi yakul.
Pakaianku sing keren ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana goni fala tarhamuni. Jadi kalau saya diri pakaian bagus artinya ngomong, pakaian iso ngomong. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Itu aja. Tapi kalau saya pakaiannya nyemprul, ya tadi gambarnya tadi itu gambarannya sandal lili, terus saya baca duduk. Itu artinya pakaiannya ngomong, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Nggih mboten? Setuju mboten? Kalau pakaian nyemprul itu berarti ana fakir, farhamuni. Kalau pakaiannya mewah, kiai, ana ghani, fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin, gak usah kamu belas kasih, gak butuh. Paham mboten? Panjenengan selawase umur gawe proposal. Insyaallah. Waktu Kanjeng Mi'raj, lihat ada orang bangkit dari kuburan laki-laki, gede dhuwur, tinggi besar, gagah. Setelah dilihat mukanya gak ada dagingnya, kropos, bolong mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu? Gede dhuwur gagah kok bolong, mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Maka coba dari sekarang NU tidak usah minta-minta. Pesantren gak usah minta-minta. Justru kalau Al-Azhar Mesir waktu tahun 65 Jamal Nasir perang dengan Israel, kalah, bangkrut negara, kalah, utang datang Al-Azhar. Said Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani teng Mekah, santrinya 700 ditanggung, makan minumnya, pakaiannya, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ya Allah, moga-moga kiai nanggung santrinya, moga-moga. Kiai Wahab muter-muter mensosial NU sampai ke Palembang tahun 30-an itu, tahun 31, 2, 3, 4, 5 lah, tahun 30 sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, NU berdiri. Pergi ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, berdiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet, NU berdiri. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Hasan, ke Lombok, Kiai Wahab sampai ke Lombok. Waktu itu belum ada pesawat, belum, sampai ke Lombok. Dapat pengurus NU namanya Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. NU maju gini baru kayak Kiai Wahab. Baru kan Kiai Wahab dan Mbak Hasim pasti ya. Jasa Kiai Wahab, ya pikirannya, tenaganya, duitnya Kiai Wahab itu. Ya Allah. Nah, Kiai Wahab dulu terus mendirikan apa? Nahdlatul Tujar, agar orang ini menjadi pengusaha, sugih-sugih, maunya gitu maunya. Paham betul? Ini namanya membangun hadarah, membangun kesejahteraan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek, jangan sampai sampean wafat, mati, meninggalkan anak cucu yang dhi'afan, melarat. Usahakan sampean mati, aku mati, meninggalkan harta yang dinikmati oleh anak cucu sampean. Paham boten? Jadi sugih itu wajib, melarat dosa. Sugih itu melarat, pinter wajib, fardhu ala kulli muslim. Pinter wajib, bodoh
dosa. Dikira yang dosa cuma nggak sholat saja, Pak. Bodoh juga dosa, melarat juga dosa. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'dil dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Kekayaan alam ini, boksit, timah, batu bara, biji besi, mangan, biji tembaga, uranium, tarium, emas, berlian, inten, gas, minyak. Indonesia ada semua tuh. Indonesia ada semua tuh. Untuk hamba-hambaku yang soleh, NU. Ternyata kenyataannya 50 orang kaya di Indonesia nomor 1 bukan NU. Ternyata kenyataannya namanya Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sinduwe pabrik rokok Jarum dan Bank BCA, duitnya 100 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Bank Mega, yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo, Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tak golei nggak ada. NU nggak ada. Nggak ada nama Solih kita, Jumadi ta. Tadul Kipri sama Drais. Ayo, kita harus merebut itu semuanya dengan baik. Kalau merebut nggarong bukan, merebut kekayaan kita agar kita yang mengelola. Paham betul? Wal iskani, dan rumah. Muslim atau non muslim, asal orang baik-baik harus punya rumah semuanya. Maka ada kebijakan BPR, ada sebagainya di dalam rangka menyediakan rumah untuk rakyat kecil. Begitu pula ada BPJS, Watamalid Dawa Tamrid, kesehatan, ada BPJS. Memikirkan kesehatannya rakyat kecil. Ini kitab Fathul Mu'in. Jadi yang dikehendaki oleh agama Islam Fathul Mu'in itu, orang Islam harus beriman, wa iqamatu syariatillah, ibadah, sholat kabeh, dan sejahtera, punya rumah, punya mobil, makan cukup, pakaian cukup. Siap? Siap betul? Siap? Biasanya jawab amin. Biasanya ini bukan doa, bukan doa, bukan. Saya bukan lagi dongang orang, bukan lagi dungo, bukan. Harus apa? Beriman, cerdas, pinter, berakhlak, beribadah, pinter, kaya, sehat. Siap? Awas kalau saya lagi masih melarat-melarat, awas. Rata-rata rumahnya 2 lantai. Rata-rata mobil semua punya, Innova. Gitu. Rata-rata sarjana kabeh, pinter kabeh, alim kabeh. Siap? Ini yang namanya masyarakat seperti ini, namanya masyarakat mutamaddin, madaniyah. Nabi Muhammad membangun negara namanya negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan, negara Madinah. Apa artinya? Negara yang masyarakatnya beriman, beribadah, berakhlak, pinter, dan sejahtera. Namanya negara mutamaddin atau Madinah. Moga-moga Indonesia jadi Madinah, bu kapan? Korupsinya banter banget, korupsinya Masya Allah. Dari zaman Pak Harto, yang korupsi cuma kroni-kroninya, sekelilingnya mawon. Betul nonton bupati korupsi, betul nonton. Nggak DPR korupsi, betul nonton. Zaman Pak Harto. Sekarang rata pemerintahan. Ketua DKI masjid korupsi. Uang musabaqah tilawatil Quran dikorupsi. Kan luar biasa ya. Percetakan Quran, nyetak Al-Quran dikorupsi. Yang depan dulu zaman. Udah kelewat sudah. Ya Allah. Oh Indonesia. Terus korupsi buat tanggung-tanggung. PT Timah selama 10 tahun 300 triliun. Setriliun itu 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000 ewu.
Coba sama ngutu cendol dapat berapa itu? 300 triliun. Indosuria 72 triliun. Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Ketua Golkar Setia Novanto 2,5 triliun. Masya Allah, korupsi orang 1 juta betul. Kalau kurungu ono pejabat korupsi 100 juta, alas ya asal. Hanya merugikan negara. Tapi kalau triliunan membangkrutkan negara. Beda loh, merugikan yang membangkrutkan. Ono maling merebut negara sampean, jupuk cuma arloji siji, ya itu merugikan. Tapi orang maling ambil TV-nya, sepeda motornya, emas berlian, pakaian, perhiasan, bawa semua, membangkrutkan panjenengan. Gimana? Nah, hukumnya apa hukumnya? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqaddadihim arjuluhum min khilaf aw yunfal ard. Yang korupsi membangkrutkan negara hukumnya mati, bunuh, atau disalib, atau potong 2 tangan 2 kaki, atau buang ke laut. Ini Quran ini. Masya Allah. Kalau memang was'auna fil ardi fasada, membangkrutkan tatanan ekonomi negara. Kalau korupsinya kata 100-200 juta lah, nggak membangkrutkan enggak. Tapi salah, itu hukum. Tapi kalau sampai triliunan, nggak ada lain hukumannya. Bunuh, salib, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Setuju betul? Setuju sampai melarat. Ya Allah, mari kita membangun masyarakat tathqifus sya'ab wa tahdhirus sya'ab. Kita pikirkan masyarakat agar beragama, cerdas, pintar-pintar, tahdhirus sya'ab, sejahtera, tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan. Ini tanggung jawab kita semuanya, terutama pengurus Nahdlatul Ulama. Cekap semanten mawon, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.